Pedagogi merupakan sebuah proses yang bertujuan. Dalam makna umum, istilah pedagogik digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik mengajar anak-anak. Kemudian ada andragogi. Di sini andragogi adalah suatu bentuk pembelajaran yang mampu melahirkan sasaran pembelajaran atau lulusan yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri. Sedangkan heutagogi merupakan suatu studi tentang pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh pembelajar. Dapat pula dilihat sebagai suatu perkembangan alamiah pendidikan sebelumnya dari metodologi, terutama dari pengembangan kemampuan dan mungkin menyediakan pendekatan optimal untuk belajar di abad 21. Kesimpulan yang dapat diambil dari hubungan antara pedagogi, andragogi, dan heutagogi menurut Mezirow dalam Lisa Mary Blakeside tahun 2012, dilihat dari kematangan dan autonomi serta peran dari pendidik dapat digambarkan dengan menggunakan piramid sebagai berikut. Berdasarkan piramid tersebut dapat dijelaskan bahwa hubungan antara pedagogik, andragogi maupun heutagogi dapat dilihat dari tingkat kematangan peserta didik serta syarat kemandirian belajar, bahwa semakin bertambah umur maka akan matang dan bertambah kemandirian belajarnya. Sementara dilihat dari peran pendidik atau instruktur, maka semakin bertambah usia maka peran instruktur serta materi yang terstruktur semakin sebaliknya, semakin berkurang. Dan muda atau anak-anak dengan pendekatan pedagogi, maka peran instruktur dan materi yang terstruktur semakin dominan. Learning dalam bahasa Indonesia diartikan belajar mandiri atau regulasi diri dalam pembelajaran. SRL sendiri terdiri dari 3 aspek, yaitu meliputi metakognisi, motivasi, dan perilaku. Beberapa fase self-regulated learning yaitu terdiri dari fase merancang belajar, fase memantau, fase mengevaluasi, serta fase merefleksi. Self-regulated learning dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor perilaku, faktor pribadi, dan faktor lingkungan. Self-regulated learning terdiri dari 11 strategi, yaitu pertama, self-evaluation, 2. Organization and transforming, 3. Goal setting and planning, 4. Seeking information, 5. Keeping records and monitoring, 6. Environmental structuring, 7. Self-consequence, 8. Rehearsing and memorizing, 9. Seeking social assistance, 10. Ada reviewing record note, 11. Reviewing record test. Nah, dimensi self-regulated learning terdiri dari 1. Membantu peserta didik mempersiapkan dan menciptakan lingkungan belajar, 2. Mengorganisir kegiatan, 3. Memberi peserta didik kesempatan untuk meninjau diri mereka sendiri, 4. Mengevaluasi peserta didik dengan rutin. Desain atau model self-regulated learning terdiri dari 1. Perencanaan atau planning, 2. Pemantauan diri atau self-monitoring, 3. Pengendalian atau kontrol, 4. Evaluasi atau evaluation. Terakhir, prinsip umum dan situasi self-regulated learning terdiri dari 1. Menyesuaikan situasi lingkungan belajar, 2. Mempersiapkan materi yang akan dipelajari, 3. Meninjau setiap kemajuan, 4. Mengevaluasi proses pembelajaran. Self-directed learning pada dasarnya adalah suatu proses pembelajaran di mana peserta didik mengambil inisiatif dengan atau tanpa pihak lain dalam mengetahui kebutuhan belajar, merancang tujuan belajar, identifikasi sumber belajar, memilih strategi belajar yang sesuai, lalu mengevaluasi hasil belajar tersebut atau outcome. SDL merupakan proses dan sekaligus hasil outcome. Peserta didik memperoleh keterampilan belajar selama menerapkan SDL, sekaligus akan mengalami perubahan yang menguntungkan dalam sikap dan perilaku belajar, menurut Harsono 2013. SDL merupakan metode pengajaran dan pembelajaran, di mana tugas belajar dikontrol sepenuhnya oleh peserta didik dan menggambarkan pola student center. Karakteristik SDL adalah dilakukan di semua tempat, ada tanggung jawab yang besar, pengkombinasian media dan metode belajar, lalu evaluasi keberhasilan belajar. Tujuan SDL sendiri adalah
mengembangkan kemampuan untuk mengatur proses belajarnya sendiri. Manfaatnya adalah untuk menemukan kompetensi baru, mengatasi masalah yang dihadapi, dan menjadi lebih terarah belajarnya. Dasar dari pendekatan heutagogi atau self-determined learning adalah bahwa seorang pelajar atau pembelajar harus menjadi pusat pembelajaran bagi dirinya sendiri, dan oleh karena itu bahwa pembelajaran atau learning tidak harus dilihat sebagai harus tergantung pada guru atau dosen, kurikulum, fasilitas, dan faktor-faktor lain di luar si pembelajar itu sendiri. Pendekatan heutagogi menempatkan mahasiswa benar-benar bertanggung jawab atas segala apa yang dipelajari dan kapan mereka harus belajar. Dalam hal ini, pendekatan heutagogi menempatkan mahasiswa sebagai orang yang tahu cara belajar yang akan memberikan keterampilan dasar dan kecepatan berinovasi sesuai dengan kebutuhan, perubahan zaman, dan lingkungannya. Konsep pembelajaran heutagogi menekankan pada perbaikan untuk menemukan cara belajar yang efektif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Heutagogi menempatkan mahasiswa untuk bertanggung jawab terhadap kemajuan dan adaptasi terhadap potensi lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Heutagogi merupakan metamorfosis yang menggabungkan pembelajaran yang diarahkan dengan pembelajaran mandiri berbasis pada potensi dan kesadaran kebutuhan belajar mahasiswa. Oleh karena itu, dosen harus memberikan perhatian kepada mahasiswa atas segala sumber daya yang dimiliki, mengidentifikasi dan memberikan kemerdekaan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi, bakat, minat untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Selanjutnya, mahasiswa merdeka mengembangkan langkah-langkah dan strategi yang diperlukan untuk mencapai harapan yang diinginkan. Anatomi konsep belajar mandiri bila disederhanakan terdiri atas kepemilikan kompetensi tertentu sebagai tujuan belajar, belajar aktif sebagai strategi belajar, keberadaan motivasi belajar sebagai prasyarat berlangsungnya kegiatan belajar, dan paradigma konstruktivisme sebagai landasan konsep. Dalam kegiatan belajar mandiri dikenal istilah self-regulated, self-motivated, and self-determined learning. Yang ketiganya saling berhubungan dan merupakan kompetensi yang harus dibangun dalam kegiatan belajar mandiri. Adapun belajar mandiri dibangun dengan bekal pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya. Model dalam belajar mandiri adanya 1. Project based learning, 2. Independent learning, 3. Quantum learning, dan 4. Model Jigsaw. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang memiliki ciri kemandirian. Pembelajaran jarak jauh adalah salah satu cara lain guna mengatasi suatu perkara dalam pembelajaran. Misalnya saja, memberikan kemudahan bagi murid yang mengalami kesulitan untuk mengakses pembelajaran dikarenakan jarak yang jauh. Sistem ini memberi kebebasan bagi pelajar atau masyarakat belajar untuk mengikuti aktivitas pembelajaran secara bebas dan mandiri. Keberhasilan berdasarkan program pendidikan jarak jauh ini sangat bergantung dalam pihak-pihak yang saling membantu, baik itu berdasarkan pelajar sendiri, forum pendidikan yang menyelenggara, dan anggota masyarakat. Materi berikutnya ada media pembelajaran. Kaitannya dengan belajar mengajar atau KBM di kelas, kita mengenal yang namanya media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran dengan dimanfaatkannya media pembelajaran saat KBM. Diharapkan pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dapat terangsang sehingga pada akhirnya siswa dapat menerima dan memahami informasi atau materi dari guru dengan baik. 2. Contoh media pembelajaran di sini ada 6. 1. Media audiovisual gerak merupakan media yang paling lengkap karena menggunakan kemampuan audiovisual dan gerak, misalnya film bersuara, rekaman video, film TV, dan holografi. Kedua, ada media audio semi gerak, yaitu jenis yang memiliki kemampuan menampilkan suara disertai gerakan titik secara linear, jadi tidak dapat menampilkan gerakannya nyata secara utuh, misalnya tulisan jauh. Ada 3 media visual gerak, yaitu jenis media yang memiliki kemampuan seperti juga golongan pertama kecuali penampilan suara, misalnya film bisu, film slide tanpa suara, dan film video tanpa suara. 4. Ada media visual diam,
yang merupakan jenis media yang mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. Yang termasuk klasifikasi media jenis ini misalnya gambar dari film slides, film rangkai, halaman cetak, video file, dan mikrofon. Ada media audio, yaitu media yang menggunakan sarana suara sebagai menyampaikan materi, seperti radio, telepon, dan pita audio. Terakhir ada media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Lantas kesimpulan yang dapat diambil adalah adaptive learning merupakan salah satu proses pembelajaran yang latih kemandirian dalam belajar, dengan konten atau materinya menyesuaikan respon dari pengguna sistem adaptive learning. Sistem tersebut dapat mempunyai relevansi dengan kegiatan belajar mandiri atau self-regulated learning karena mengedepankan kemandirian belajar dan belajar sesuai kebutuhan. Kegiatan belajar mandiri juga harus didukung dengan media agar peserta didik dapat mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Media belajar juga mempermudah jalannya pendidikan karena efisien dan efektif untuk mencapai tujuan belajar. Media belajar interaktif berkaitan dengan self-regulated learning karena media tersebut menuntut peserta didik untuk aktif. Dan media interaktif biasanya berbasis multimedia atau memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga seorang peserta didik dapat belajar sendiri dengan mudah dengan memanfaatkan media belajar interaktif. Lanjut, materi berikutnya ada pembelajaran jarak jauh adalah pembelajar yang direncanakan di tempat lain atau di luar tempatnya mengajar, dan ketika proses pembelajaran tidak terjadi tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajar. Memiliki karakteristik yaitu program disusun sesuai jenjang, jenis, dan sifat pendidikan. 2. Kebutuhan pelaksanaan PJJ di Indonesia dengan menganalisis kebutuhan yang disusun secara sistematis dan jelas sehingga semua permasalahan yang menghambat kebutuhan PJJ di masa pandemi ini dapat terselesaikan. 3. Ada PJJ dapat dikembangkan dengan pembelajaran online dan blended learning dan inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh. 4. Ada pengembangan bahan ajar. PJJ di sekolah dasar dan menengah dapat dilakukan dengan membuat analisa kebutuhan dan pemetaan kompetensi dasar akan membantu guru untuk memilah hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan dalam PJJ tinggi menggunakan kurikulum yang PJJ dapat diselenggarakan dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah, program studi, atau satuan pendidikan. 5. Adapun tren PJJ di Indonesia yang berupa adaptive learning, yaitu aplikasi seperti Classroom, video conference, telepon, atau live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp group. Namun, tetap memiliki tantangan dalam menjalankan PJJ di Indonesia, yaitu kurangnya interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan antar sesama peserta didik. Lantas, materi berikutnya ada Personalized System of Instruction. Adalah sebuah metode yang memusatkan perhatian lebih kepada peserta didik sehingga mampu menguasai materi sebelum lanjut ke materi berikutnya. Metode ini dirasa sangat efektif dalam pembelajaran jarak jauh karena kebanyakan peserta didik yang mengikuti PJJ memiliki kendala dalam memahami materi, sehingga diterapkanlah sistem ini untuk mengatasi masalah tersebut, dan pemahaman peserta didik akan suatu materi pun dapat tercapai dengan baik.